Pemirsa, kini kita akan menuju ke kawasan Pondok Gede Permai, Bekasi dengan rekan Henry Aprila untuk mengetahui situasi terkini di sana. Selamat malam, Henry. Boleh diceritakan bagaimana kondisi terkini di Pondok Gede Permai? Apakah air banjir saat ini sudah surut? Diandra, selamat malam. Untuk saat ini kalau kami dapat perbaharui informasi terkait dengan debit air yang terjadi di kawasan Pondok Gede Permai, tepatnya di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, terpantau air sudah mulai surut. Bahkan ini sisa-sisa lumpur yang ada di kawasan ataupun di perumahan yang ada di kawasan Pondok Gede Permai ini masih ada. Kalau dilihat kembali untuk situasi terkini di pos evakuasi tepatnya di BNPB, terpantau masyarakat ataupun warga yang terdampak ini sedang melakukan istirahat, dan juga tadi juga sempat ada kunjungan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, yakni Marwarar Sirait, yang juga langsung meninjau kemudian juga berinteraksi bersama dengan korban, menanyakan sejumlah keluhan dan juga apa yang masih dibutuhkan. Nah, kemudian juga di sisi lain ini Marwarar atau ARA ini langsung memberikan bantuannya langsung kepada masyarakat yang ini antriannya cukup tertib. Kemudian juga selain itu, Diandra, kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya masih belum terpenuhi, maksud kami ini sudah mulai terpenuhi, seperti halnya popok, kemudian juga ada pakaian, bahkan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena mengingat untuk pengungsi ataupun korban yang berada di pos evakuasi yang berada di BNPB ini juga meliputi lansia, kemudian juga balita, bahkan juga anak-anak yang kemudian ini pakaiannya tidak sempat diselamatkan ataupun barang-barang yang masih berada di rumahnya masing-masing. Karena mengingat kembali, Diandra, untuk banjir yang terjadi di Kota Bekasi, tepatnya di Pondok Gede Permai, ini memang ketinggian mencapai 4 sampai dengan 5 meter. Sehingga ini yang mengakibatkan warga tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya. Kemudian juga tidak hanya dari sejumlah kementerian saja ataupun pemerintah yang juga ikut memberikan bantuan, namun juga ada bantuan dari warga ataupun masyarakat sekitar yang ikut membantu sejumlah bantuan atau memberi sejumlah bantuan untuk masyarakat ataupun korban yang berada di sini. Kalau kami pantau juga untuk saat ini datanya sudah ada sekiranya 68 keluarga, kemudian juga 297 jiwa yang ada di pemukiman, maksud kami yang ada di pos evakuasi yang berada di BNPB. Kemudian selain hanya itu, Diandra, ini masyarakat memang masih memilih berada di pos evakuasi karena perumahan ataupun rumah yang di mana mereka tinggal yang berada di Pondok Gede Permai ini masih berlumur dengan tanah ataupun lumpur yang kemudian ini menjadi satu kesulitan. Kemudian juga kalau kami pantau tadi lihat ini listrik belum menyala, maksud kami, yang kemudian ini menjadi satu kesulitan karena di malam hari tidak bisa melakukan pembersihan. Kemudian juga untuk melakukan pembersihan ini bisa dilakukan di pagi sampai dengan siang hari. Kalau kami lihat juga ini bantuan terus datang untuk korban dari banjir Pondok Gede Permai yang terlihat sejak tadi sore sampai dengan malam hari ini terus berdatangan, sehingga ini yang menjadi satu perhatian bahwa kebutuhan-kebutuhan untuk korban ini sudah cukup terpenuhi, yang kemudian juga untuk saat ini belum ada pergerakan yang cukup berarti. Kalau kami juga lihat tadi saat berbuka puasa, kalau untuk konsumsi cukup terpenuhi, bahkan juga masyarakat ataupun warga yang terdampak ini juga merasa terpenuhi dengan sejumlah kebutuhan-kebutuhan karena mengingat bulan suci Ramadan ini untuk buka puasa dan untuk sahur sudah disiapkan. Kalau kemudian untuk tidurnya nanti ini sudah disiapkan juga dari pihak BNPB dan juga Mensos yang memberikan alat ataupun alas untuk mereka beristirahat. Kita akan terus pantau karena untuk sejauh ini belum ada pergerakan yang cukup berarti karena mengingat untuk korban ini sudah berada di pos evakuasi selama 2 hari. Diandra. Henry, sementara itu tadi kan kita tahu bahwa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tadi sudah sempat meninjau ke posko pengungsian yang ada di Pondok Gede Permai. Kemudian apa hasil tinjauannya? Apakah para pengungsi ini akan direlokasi ke tempat lain atau bagaimana? Baik, Diandra, kalau untuk terkait dengan relokasi sendiri seperti yang sudah disampaikan tadi pada saat konferensi pers, yang memang kalau untuk
Ara sendiri ini tidak langsung meninjau ke lokasi tempat di mana banjir terjadi, namun hanya memantau pos evakuasi. Kemudian kalau disampaikan, ini tentunya tetap terus meninjau, terus melakukan evaluasi untuk insiden yang terus terjadi. Karena mengingat banjir ini, Diandra, selalu terjadi selama 5 tahun. Yang kemudian ini tandanya di tahun 2020 juga sempat terjadi, namun ini termasuk yang terparah karena ketinggian ataupun debit air dari luapan Kali Bekasi ini cukup meningkat. Kiriman air dari wilayah Bogor ini meluap dari arah kiri maupun dari arah kanan Kali Bekasi. Nah, Diandra, juga selain itu, kalau untuk nantinya ini akan terus dikomunikasikan, bahkan akan terus diinformasikan update terkait dengan peninjauan dari Menteri sendiri yang tadi kami sempat sebutkan, yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, yakni Marwarar Sirait, yang juga terus meninjau. Karena hingga saat ini tadi untuk peninjauannya hanya memberikan sejumlah bantuan yang masih kurang untuk popok, kemudian juga alat-alat perobat obat seperti minyak dan juga beberapa obat-obat lainnya. Kita akan terus pantau, Diandra, karena hingga saat ini kebutuhan masyarakat ataupun korban yang terdampak sudah cukup terpenuhi. Diandra. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Henry Aprila, langsung dari Pondok Gede Permai. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Menteri PMK Pratikno bersama sejumlah pihak melakukan konsolidasi dan koordinasi penanganan banjir Jabodetabek. Pratikno menginstruksikan pada semua pihak terkait untuk bergerak cepat menanggulangi dan memitigasi rencana banjir yang terjadi. Pusat dan pemerintah daerah di Jabodetabek telah bekerja keras untuk menangani bencana banjir di kawasan Jabodetabek. Dan pada hari ini tanggal 4 Maret 2025, saya Menko PMK bersama Kepala BNPB baru saja memimpin rakor secara daring yang dihadiri oleh berbagai pihak. Ada Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, BPBD DKI Jakarta, BPDB Jabar, BPBD Kota Tangerang, BPBD Provinsi Banten, BPBD Kabupaten Bogor, serta jajaran TNI dan Polri yang terkait. Di rapat tadi, kami mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah. Sasarannya yang paling utama adalah penyelamatan masyarakat yang terdampak. Mengevakuasi masyarakat yang terdampak, menyiapkan pengungsian, itu yang paling mendesak harus dilakukan saat ini. Tentu saja memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, terutama makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Apalagi saat ini sedang bulan Ramadan, kita harus memberikan perhatian yang jauh lebih ekstra lagi. Juga pelayanan kesehatan, baik warga yang berada di pengungsian maupun di rumah penduduk. Yang ketiga tentu saja adalah pemulihan kondisi pemukiman dan infrastruktur, baik itu pemulihan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya, dan juga atas bantuan berbagai pihak termasuk relawan, pemulihan kondisi rumah-rumah warga, dan juga rekonstruksi beberapa infrastruktur yang rusak. Kepala BNPB akan terus mengkoordinasikan upaya penanganan darurat di lapangan dengan melibatkan semua pihak. Sementara itu viral di media sosial, Wali Kota Bekasi menginap di hotel saat banjir terjadi. Dalam video tersebut dijelaskan menginap di hotel karena rumah Wali Kota terkena banjir. Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Video Wali Kota Bekasi menginap di hotel saat banjir melanda kotanya viral di media sosial. Dalam narasi video ini dijelaskan, Wali Kota Bekasi menginap di hotel karena rumahnya terendam banjir. Iya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memperingatkan seluruh pejabat agar tidak menginap di hotel dan harus hadir di tengah masyarakat. Namun Wali Kota Bekasi mengatakan ia menginap di hotel supaya bisa dekat dengan lokasi bencana dan membantu warga.
yang di ada jembatan itu. Pada seluruh pejabat dimanapun berada ya, hari ini istri pejabat, mari kita sama-sama untuk merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat. Sanksi nggak ada, sanksinya apa? Kan itu wali kota, itu kan kewenangan SK-nya dari SK Mendagri. Tetapi sebagai gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran, ya kan? Melalui media ini saya menyampaikan teguran pada istri wali kota Bekasi untuk merubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani. Termasuk istrinya juga harus melayani masyarakat, apalagi posisinya sebagai ketua tim penggerak PKK. Ketua tim penggerak PKK harus menjadi garda terdepan menyelesaikan berbagai. Pada waktu itu bagaimana saya ingin berbuat yang terbaik buat warga masyarakat. Karena pada saat jam 2 itu memang ketinggian air sudah 600 dan saya perkirakan bahwa Kemang itu pasti akan tenggelam. Nah kalau saya bertahan di dalam berarti saya nggak bisa keluar. Nah, saya selamatkan dulu anak dan istri saya ya, dan kemudian pagi-pagi jam 6 kan saya juga harus sudah bergabung dengan warga masyarakat. Saya harus bisa memastikan bahwa pada pagi hari itu logistik harus sudah siap karena memang sejak jam 10 malam ya saya berada di lapangan, jam 2 pulang dan saya hanya mengambil istri dan anak saya ya, dan saya sudah mengumumkan. Makanya kemungkinan tingkat fatalitasnya hari ini itu relatif lebih rendah dibanding tahun-tahun di tahun 20. Kalau tahun 20 kan bergelimpangan mobil-mobil di jalan. Karena apa? Karena pada waktu itu tidak ada early warning systemnya. Tidak ada yang mengingatkan karena pada waktu itu kita terlena. Karena Bekasi tidak hujan. Tapi pada saat kemarin begitu malam sudah hujan, kita semua sudah bersiap. Ya, termasuk di perumahan yang tempat saya, itu jam 2 sudah mobil-mobil sudah pada keluar. Ya, karena sejak tiap 1 jam saya selalu mengingatkan warga, ya jam 11 ini ketinggian air sudah sekian. Jam 12 ketinggian air seperti sudah sekian. Jadi itulah yang upaya yang kita lakukan ya, di dalam rangka untuk memberikan pelayanan. Ya. Kalau saya nanti di dalam rumah, warga juga nanyain saya, Pak Walinya kemana? Kok ada di dalam rumah? Ya, jadi kenapa milih di hotel nih Pak? Nggak di tempat lain yang lebih sederhana mungkin Pak? Di mana misalnya ya? Mungkin bisa gabung sama pengungsi Pak. Ya, makanya kan tentu ada hal-hal yang... Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana, tetaplah bersama kami.